Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran. Nah, di sini tentang termodinamika kelas 11 bab 1. Di sini ada pengertiannya. Termodinamika itu berasal dari kata termos dan sebagainya. Ada hukumnya. Di sini ada 4 hukum, bisa dibaca sendiri. Lalu kita ke proses-prosesnya. Kalau proses di sini ada 4, ada isohorik, isobarik. Nah, ini kurang ya, isobarik, isotermik, dan adiabatik. Nah, sebenarnya rumusnya itu PVT, semuanya PVT sebenarnya. Nah, di sini 1 1 1 2 2. Nah, di sini misalnya isohorik. Isohorik itu volumenya sama. Kalau volume sama kita coret. Berarti rumusnya menjadi P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Nah, seperti ini jadi ketemu. Tapi kalau isobarik itu tekanannya tetap. Berarti P-nya yang tetap. Nah, P itu tekanan. Nah, kita coret. Nah, ini enggak dicoretnya, V-nya aja. Berarti V1 V bagi T1, V2 bagi T2 itu rumusnya. Sedangkan kalau isotermik suhunya sama, berarti suhunya yang dicoret. Berarti PV11, PV22. Nah, di sini jadi rumusnya kayak gitu. Nah, untuk memudahkan. Jadi di sini ada rumusnya. Kalau usahanya dimanapun isohorik itu nilainya selalu 0. Nah, kalau isobarik itu P dikali selisih antara V2 V1. Nah, kalau kalian belum tahu, nah di sini V itu apa sih? Volume. P itu nah di sini tekanan. Nah, kalau suhu itu T. Nah, seperti itu. Itu simbol-simbolnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, sini ada contoh soal. Dalam wadah tertutup terdapat 2 liter. Berarti kalau 2 liter itu yang dimaksud itu adalah volumenya, volume 2 liter. Nah, dengan suhu berarti T1-nya suhunya 27. Karena ini masih Celcius, maka harus kita rubah ke Kelvin. Kalau untuk merubah ke Kelvin ini ditambah 273, itu sudah rumusnya. Dari Celcius menjadi Kelvin ditambah 273. Nah, 27 tambah 273 itu nilainya 300. Bertekanan 2, berarti P1 itu 2. Jika tekanan ditambah, nah jika tekanannya itu ditambah, maka ditambah 2, tadi 2, berarti P2-nya itu nilainya 4. Karena apa? 2 ditambah 2. Nah, kita masukkan. Ini rumus isohorik. Rumus isohorik itu P1 nah, P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Kita masukkan. Nah, P1-nya itu nilainya 2, T1-nya nilainya 300. P2-nya mana? P2-nya 4. 4 per yang ditanya, suhu akhir. Nah, ini suhu akhir yang ditanya T2. Kita kali silang, berarti kita kali silang T2 kali 2 sama dengan 300 kali 4. Nah, 300 kali 4 itu 1200. Nah, T2-nya kali 2. Sekarang T2 ini pindah ruas sebagai pembagi. Nah, berarti bagi 2. 12 bagi 2 itu 6. Berarti jawabannya 600. Gampang ya. Lanjut ke kita di sini dari soal di atas. Nah, yang ini tentukan usaha, berarti W tadi. W-nya berapa? Ya langsung 0 jawabannya. Nah, 0 Joule. Kenapa? Karena di sini sudah ada ketentuan. Kalau isohorik itu usahanya pasti 0. Jadi nggak usah dihitung-hitung. Nah, berikutnya ini ada soal yang isobarik. Nah, isobarik itu tadi rumusnya di sini ada isobarik. Nah, isobarik itu V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Nah, 4 liter. Nah, 4 liter gas Ne. Berarti yang diketahui itu ini 4 liter itu V1.
pada suhu 300 Kelvin. Nah, ini sudah Kelvin, jadi tidak perlu dirubah lagi seperti yang di atas. Kalau di atas tadi Celsius dirubah ke Kelvin tambah 273. Kalau di sini sudah Kelvin, jadi nggak perlu lah. Dan tekanannya 2 atm. Nah, tekanannya 2 atm. Mengalami proses perubahan keadaan secara isobarik sehingga mencapai suhu akhir, berarti suhu akhirnya ini. Maka volume yang ditanya. Nah, volume berarti V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Nah, V1-nya itu 4, T1-nya itu 300, V2-nya itu yang ditanya, T2-nya itu 600. Dikali silang. Nah, maka dikali silang ini 400 4 kali 600. Nah, 4 ya. 4 kali 600 sama dengan V2 kali 300. Nah, maka V2, nah ini 4 kali 600 dibagi 300 dicoret. Nah, 6 bagi 3, 6 bagi 3 itu 2, berarti 4 kali 2 itu jawabannya 8. Nah, berarti 8 liter. Nah, di sini ada soal di atas usahanya. W sama dengan ini tadi rumusnya P dikali delta V. Nah, delta V. Tekanannya berapa di sini? Nah, tekanannya itu kan P1, P2 juga tekanannya 2 juga. Berarti yang dimaksud ini 2 P-nya itu. P-nya 2 dikali delta V2 dikurang V1. Berarti nah, 2 kali V2-nya berapa? 8. V1-nya berapa? 4. Berarti dikurangkan dulu. 2 dikali 8 kurang 4 itu 4. Nah, berarti 2 kali 4 8. Hanya 8 Joule. Nah, gitu ya. Gampang. Nah, kita lanjut ke bagian nomor 3 yaitu isotermik. Nah, isotermik di sini ini diketahui dalam ruang tertutup suhunya 27, berarti 27 derajat Celcius diketahui T-nya 1 ini. Nah, karena masih Celcius maka dirubah ke Kelvin ditambah 273. Ini sudah rumus kalau merubah ke Kelvin ditambah 273, berarti 27 ditambah 273 itu 300. Nah, tekanannya 1 atm, berarti P1-nya 1 atm dengan volume 0,5. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327, berarti T2 327. Nah, ditambah tetap 273. Nah, ini ditambahkan nilainya 600, tekanannya 2 atm. Nah, yang ditanya itu maka volume gas menjadi, nah, kalau lupa lihat rumusnya. Kalau isotermik itu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kita masukkan P1-nya berapa? 1. V1-nya ini 0,5. Nah, P2-nya ini 2 dikali, nah itu V2 kita masukkan, ini kali 1 kali 0,5 berarti tetap 0,5, habis itu 2 kali V2. Nah V2 sama dengan berarti 0,5 dibagi 2, 0 setengah bagi 2 ya 0,25. Nah, gampang ya. Nah, lanjut ke adiabatik. Nah, adiabatik di sini itu tentang nih proses termodinamika yang mengubah nilai kalor sistem Q-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini nggak ada contoh soal ya. Kita lanjut. Kalau ada gambar seperti ini, gimana sih cara menyelesaikannya? Nah, ini untuk segitiga. Kalau segitiga itu nanti dikali setengah. Nah, ini ada soal UN ya. Jadi jangan berpikir soal UN itu susah. Kalau kita tahu teorinya, tahu rumusnya gampang. Nah, muncul setengah berarti usahanya kalau segitiga itu kan muncul setengah karena ini bentuknya segitiga. Nah, yang tinggal dikalikan aja, dikali yang ini, yang banyak
dikurang yang kecil, berarti 4 kurang 1. Nah, lalu dikali yang banyak kurang yang kecil, 4 kurang 2. Nah, setengah 4 kurang 1 itu kan 3. Dikali 4 kurang 2 itu 2. Nah, kita coret aja. Nah, coret berarti 3 kali 1. Jawabannya 3. Tetapi di sini masih ada P-nya itu dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ya udah kali 10 pangkat 5. Kan munculnya di sini seharusnya tadi. Nah, gampang kan jawabannya. Lalu kalau bentuknya itu persegi atau persegi panjang, nah tidak perlu muncul setengahnya, tidak perlu. Berarti usaha sama dengan 6 kurang 2. 6 kurang 2 dikali, nah yang tinggi 5 kurang 1. 5 kurang 1 dikali 10 pangkat 5. Kalau ada tanda perintahnya seperti ini dikali 10 pangkat 5. Kalau tidak ya sudah, tinggal dikalikan saja. Ini enggak perlu. Lalu 6 kurang 2 4 dikali 5 kurang 1 itu 4 kali 10 pangkat 5. 4 kali 4 16 kali 10 pangkat 5. Gampang ya. Nah, sekarang kita ke mesin Carnot. Nah, mesin Carnot di sini gambarnya seperti ini. Kalau di sini T1 itu suhunya lebih tinggi, T2 itu lebih rendah, dan Q1 itu lebih tinggi. Usahanya di dalam, yang keluar itu Q2-nya. Q2 itu selalu rendah, T2 selalu rendah dibandingkan yang di atasnya. Nah, kita ke contoh soal. Nah, ada contoh soal, ada gambarnya, tetapi kita harus memahami dulu rumusnya. Kalau ditanya usaha itu bisa menggunakan Q1 dikurang Q2. Nah, usahanya di sini Q1 kurang Q2. Nah, tapi Q2-nya tidak ketahui, Q1 rumus ini nggak bisa. Atau efisiensi dikali Q1. Nah, efisiensi gimana cara nyarinya? W usaha, W-nya dibagi Q1 itu efisiensi. Atau 1 min Q2 bagi Q1. Atau 1 kurang T2 T1. Nah, di sini W-nya tidak diketahui. W-nya tidak diketahui, nggak bisa pakai rumus ini. Q2-nya tidak bisa, maka tidak bisa menggunakan rumus ini. Berarti mencari ini dulu. Karena T2 sama T1 itu diketahui. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang dilakukan mesin Carnot ini usahanya berapa? Kalau ditanya usaha. Kalau efisiensi ini nanti efisiensi. Ini maksudnya ya bacanya. Nah, diketahui, nah ini soal UN ya. Tadi jangan berpikir susah. Nah, diketahui Q1 itu 1000 Joule. Terus T1 yang di atas 900, yang di T2-nya 450. Nah, ditanya W tadi berarti harus mencari efisiensi karena Q2-nya tidak diketahui nih Q2-nya. Nah, W sama dengan efisiensi kali Q1. Nah, sedangkan efisiensi enggak tahu. Ini sudah tahu nilainya 1000. Nah, berarti cari efisiensi menggunakan W-nya tidak diketahui. Menggunakan Q2 bagi Q1, Q2-nya enggak ada. Ya udah menggunakan ini. Berarti 1 min T2 bagi T1. Nah, T2-nya itu nilainya 450, ini 900. Caranya 1 ini diganti angka sama dengan ini, 900 bagi 900 bagi 450 dikurang 450 dibagi 900. Nah, kan ini angka 1 ini cuman diganti 900. Nah, ini transit ya, angka 1 bagi 9 diganti 900 bagi 900. Nah, KPK-nya kan udah sama ini 900. Nah, tinggal 900 bagi 450 ya, tetap 450. Karena 900 bagi setengahnya ya tetap 450. Nah, ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 450. Berarti 450 bagi 450 itu 1, 900 bagi 450 itu 2. Berarti jawabannya setengah efisiensinya. Kita masukkan di sini.
setengah, berarti setengah kali 1000 berarti 500 Joule jawabannya. Nah, gampang ya. Tapi kadang ada soal yang ditanya efisiensinya itu berapa dalam persen. Ya sudah, ini dikali 100%. Nah, setengah kali 100% ya 100 bagi 2 ya 50%. Kalau seandainya ditanya efisiensi dalam persen. Nah, demikian pembahasan untuk termodinamika bab 1 kelas 12. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.